Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Jumat tanggal 17 April 17 Mei 2024. Saya berada di SDN Penggaron, Kecamatan Mojowono, dengan Kepala Sekolah Ibu Setianingsih SPD. Hari ini saya akan menampilkan sebuah model pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah yang ada di PNM. Setelah dirilis pada tanggal 24 April kemarin, kepala sekolah, guru seluruhnya sudah bisa memulai untuk mengelola kinerjanya melalui PNM. Nah, di bulan ini waktunya observasi kinerja kepala sekolah. Berdasarkan hasil pra-observasi, saya bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Setianingsih telah membicarakan perihal 3 sub-indikator dari RHK yang dipilih oleh Ibu Kepala Sekolah, yakni upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di RHK itu terdapat indikator keberhasilan, yakni tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil pra-observasi, berdasarkan hasil diskusi saat pra-observasi itu, disepakati bahwa Ibu Kepala Sekolah telah memilih 3 sub-indikator, ketiga-tiganya dipilih, yang tersedia di PNM itu, yakni sub-indikator pertama, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Sub-indikator kedua, kepala sekolah melibatkan audiens panjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Sementara sub-indikator ketiga, kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dari setiap sub-indikator itu, nanti ada 3 perilaku yang harus ditampilkan, yang perlu ditampilkan oleh Ibu Kepala Sekolah dari setiap sub-indikatornya. Nanti dari sub-indikator itu merupakan perilaku yang diamati, yang diobservasi. Berdasarkan persiapan yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah sudah menyiapkan lembar observasi, sekaligus poin-poin yang harus diobservasi itu telah dituangkan di dalam Google Form, ya Bu ya. Nah, dari Google Form itu nanti audiens seluruhnya bisa memberikan respon, sekaligus mengobservasi perilaku yang ditampilkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari perilaku yang telah terobservasi tadi, saya selaku pengawas sekolah akan memberikan catatan hasil observasi. Dari catatan hasil observasi ini nanti akan keluar sebuah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan refleksi oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Setianingsih, untuk meningkatkan kompetensinya terkait dengan RHK yang dipilih, baik melalui PNM maupun non-PNM. Sehingga pada observasi kinerja berikutnya, RHK yang dipaparkan oleh Bu Setianingsih mengalami peningkatan yang signifikan. Itu sementara yang menjadi pengantar saya. Selanjutnya kita akan
melihat bagaimana penampilan Bu Setianingsih untuk menunjukkan perilaku yang akan ditampilkan berdasarkan RHK yang dipilih. Terima kasih. Monggo Bu Setianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Ainul Kamil, yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Rahmat. Terima kasih atas kehadiran beliau berdua dalam acara observasi kepala sekolah di SD Tenggaron. Ya, yang itu. Yang terhormat Bapak Ibu Komite SD Tenggaron, yang saya hormati Bapak Ibu Paguyuban SD Tenggaron, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tenggaron serta anak-anakku yang saya sayangi. Saya langsung saja Bapak Ibu ya. Dalam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan observasi kerja kepala sekolah yang sesuai dengan kinerja kita melalui EKIN. Ya, melalui EKIN. Di situ kita sebagai pegawai harus melaksanakan penilaian. Nah, guru ada kepala guru yang menilai nanti ada kepala sekolah yang menilai Bapak. Dan hari ini kita melaksanakan kontrak yang di atas dulu, Pak. Nah, observasi kinerja kepala sekolah. Nyuwun sewu saya bisa kesini, nanti juga saya bisa kesini. Nanti Pak ya. Observasi kinerja kepala sekolah SDN Tenggaron. Nah, dalam observasi ini nanti ada RHK yang saya pilih. RHK-nya adalah upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Indikatornya tingkat upaya melakukan presentase persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang saya pilih. Langsung ke Nabila. Dalam melaksanakan visi misi tadi atau program yang saya pilih itu berhubungan dengan program sekolah. Nah, program sekolah itu ada program kerja jangka pendek, ini belum tak tulis ya. Program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang. Tapi dari program-program itu harus kita sesuaikan dengan raport mutu pendidikan yang keluar sesuai dengan tahunnya. Dari raport mutu pendidikan itu ada yang warnanya oranye, merah, biru. Ya. Jadi yang merah itu kita lihat. Nah, dari situlah kita membuat program-program atau untuk sekolah dan kita terapkan juga dalam visi dan misi. Lanjut Pak. Ini tadi sudah saya baca tadi, lanjut. Terus ini perkenalan Bapak Ibu ge, itu kepala sekolah ini. Ya, itu jadi apa sih? Saya sendiri yang mengatakan aku yo. Terus Bapak Ibu guru semuanya. Itu waktu kita ada 17 kita melaksanakan foto bersama. Di situ ada pohon beringin yang melindungi kita, rimbun. Tapi JRC tani gunung.
Lanjut Pak. Nah di situ yang pertama tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini adalah yang dari pusat, ya, sebagai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini untuk tujuan pendidikan nasional, ya, untuk semuanya. Lanjut. Nah, setelah itu turun lagi tujuan pendidikan dasar. Ya, tujuan pendidikan dasar tingkat satuan pendidikan dasar mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, setelah itu masuk ke pendidikan dasar, terutama di SDN Penggarung. Nah, suatu lembaga harus mempunyai tujuan, visi misi yang harus kita laksanakan sesuai dengan daerahnya. Tapi kita tetap maju pada tujuan dari yang di atas tadi. Kok ngantuk sih? Monggo kali itu kan tunjuk berikan ngantuk. Tapi kayak kopi nih gimana? Ya? Nah di sini kita laksanakan visi misi atau visi SDN Negeri Penggarung. Ya. Ini yang harus kita laksanakan. Terwujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Ini kita sampaikan dengan kita. Ini. Kita sementara mengacu pada visi misi yang lalu, tapi sekarang karena ada perkembangan zaman, karena ada perubahan dan karena ada istilah zaman saat ini IT, ya, kita perlu mengadakan perubahan. Ya. Kita lihat. Nah, visi SD Negeri Penggarung. Tadi misinya, ya. Nah, misinya saiki ae. Ya, kok nek kedhuwuran awake dhewe lah. Visi SD Negeri Penggarung. 1. Memberikan pelayanan prima pada semua siswa berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. Di sini kita tidak tulis kepada Allah atau kepada Allah, karena kita SDN yang toleran dan dua agama yang ada di SD kita, agama Islam dan agama Nasrani atau Kristen. Ya. Yang kedua, menggunakan belajar menarik akan berdasarkan iman dan takwa kepada iman dan takwa berwawasan lingkungan. Di sini, ya kemarin kan sudah kita laksanakan. Ini perlu kita perkuat lagi. Ya ini, contohnya yang sudah kita laksanakan adalah waktu Jumat Pagi. Kita anjak ke sana ke masjid, ke mushola, dan ya juga di sekolah. Oke, ini di situ kalau Jumat Pagi kita bersama-sama baik Kristen maupun Islam. Yang Islam kita di mushola, yang Kristen juga di halaman warga. Nah ini perlu juga kita tingkatkan lagi. Oke. Terus untuk selanjutnya, menyelenggarakan pengembangan diri siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki berwawasan lingkungan. Ini kalau berwawasan lingkungan, contohnya kesenian, ya, anak-anak sering atau bisa dengan kesenian. Apa?
jaranan. Jaranan ini menjadi apa namanya? Hal-hal tari yang ya kearifan lokal bisa, bagus. Terus juga tradisi nasional, ya betul. Walaupun anak-anak hanya melihat YouTube juga bisa melaksanakan. Oke. Terus membiasakan siswa gemar membaca. Ini kita laksanakan juga, ya. Menanamkan saling menghormati dan menghargai warga antar sekolah. Ya. Ini yang kecil disayangi oleh yang besar. Kamu menyayangi adik-adik kalian? Iya, itu. Aku kan nggak sih ngomong nyayangi si cilik. Nah, ya itu. Terus menumbuhkan sikap gotong royong dan disiplin. Terus menanamkan sikap kejujuran dan tanggung jawab. Ini yang sering saya katakan anak-anak ya, kita harus jujur ya apa yang telah kita lakukan. Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya tetap benar, harus jujur pokoknya. Ya, nek duwe ilang sewu aja nyaki ngaku duwe 5.000. Ya. Terus membiasakan hidup bersih dan sehat dan cinta lingkungan. Melestarikan budaya daerah sebagai wujud semangat jiwa nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Seperti tadi kita sudah senang, setelah itu menggunakan juga pramuka. Terus jalanan juga kita berbentuk senam, ya. Menanamkan perilaku hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Contohnya apa? Oh, sholat 5 waktu betul. Boten gelut, iya. Soalnya apa nih? Tak boleh bertengkar, betul. Ya. Itu kita lanjutkan tujuan sekolah. Tujuan oleh SD Negeri Penggaron dalam mengimplementasikan kurikulum operasional sekolah sebagai bentuk dan cara mewujudkan visi misi SD Negeri Penggaron tahun pelajaran 2023-2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Adalah tujuan yang kita laksanakan. Tujuannya yang kita harus laksanakan. Apakah ada nanti tidak terlaksana? Insya Allah juga ada, ya. Itu. Saya kira tujuan jangka pendek pelaksanaannya 1 tahun ke depan. Ya, jadi tujuan jangka pendek pelaksanaannya khusus untuk 1 tahun ke depan yang mudah kita capai dulu. Ya. 1. Membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Ini sudah kita laksanakan. Contohnya sholat duha, sholat zuhur. Tadi kamu juga sholat duha? Tidak hari ini. Oh ya. Kalau yang hari-hari yang lalu? Iya, terima kasih. Ada yang tidak bisa melaksanakan sholat duha? Anak putri loh ya. Ada enggak? Ada. Karena apa? Oh, karena halangan. Kak muncul ya. Terus semua kelas memiliki kesempatan
kesepakatan kelas sebagai bentuk penerapan nilai-nilai baik. Jadi dalam kelas nanti ya, sebelum kamu diajar oleh bapak ibu guru, mesti ada kesepakatan. Contohnya apa nak? Iya, berdoa. Terus apa lagi? Iya, tidak mengecek nama orang tua. JNE jangan bisa. Banyak. Iya. Nah, itu tidak boleh, ya. Terapkan program sekolah untuk mengenal implementasi kebinekaan global di masa akan. Ini kebinekaan. Contohnya kita juga ada satu. Ataupun yang kita tahu itu pakaian ada. Itu, ya. Lanjut. Meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Ini kita ini. Selanjutnya, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Di sini contohnya kamu apa? Oh, kelasnya dihias, betul. Terus lagi kita mempunyai IT, ya, untuk ANBK. Apa itu? Komputer, walaupun belum banyak, ya, itu belum bisa untuk satu kelas, tapi masih giliran, ya, gitu. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita berusaha untuk membeli, ya, membeli. Mereka tidak tahu untuk bantuan belas ya. Mulai hanya 6 komputer, kalau laptopnya ada 4, ya. Jadi kalau ada AMP atau ulangan harian, ulangan semester masih berganti. Jadi kita berusaha yang terbaik selanjutnya. Melaksanakan program pembelajaran BOS untuk memperkuat bernalar bisnis dan kreatif. Ya. Melaksanakan pembelajaran yang mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Kamu pernah belajar di perpus? Apa sih kok pelajaran di perpus? Oh, literasi dan numerasi, pinter. Sampai tepuk tangan untuk diri kalian sendiri sih. Oh iya, terima kasih. Ojo berhenti loh ya. Terus kelas menerapkan 80% pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini kata Bapak Ibu guru ya. Ini. Lanjut, mengidentifikasi bakat, minat dan potensi peserta didik. Ada yang bisa ini mengidentifikasi bakat, minat dan peserta didik untuk anak-anak apa? Oh gitu, terima kasih. Insya Allah kedepannya kita belum ada kita mengadakan ekstra kurikuler kami. Untuk saat ini memang belum. Terus ada yang pernah ini mendapatkan juara di sini? Apa? Iya. Terus juara satu lagi apa kamu? Yang lain ada tak? Yang nyanyi itu siapa? Oh Jina, itu mewakili Kecamatan Mojowarno itu. Terus menanamkan gerakan kebersihan sebagian daripada imam. Ini sudah kita terapkan, ya. Merancang program gerakan peduli lingkungan di sekitar sekolah. Sudah kita laksanakan anak-anak? Terima kasih. Bapak Ibu guru juga melaksanakan, ya. Ini
Merancang program gerakan pendidikan sudah, melibatkan warga sekolah dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kalau ada kegiatan ini, semua bapak ibu guru juga melaksanakan. Ya, nih. 27 dan menengah pelaksanaannya 2 sampai 3 tahun ke depan. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Yakni 2, merancang konsep pendidikan karakter. Ini kita laksanakan juga. Yang contohnya adalah kalau pagi kita bersalaman dengan bapak ibu guru, ya ini kita hormat patuh dengan bapak ibu guru. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pembelajaran, tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, semuanya kita laksanakan ini dan alhamdulillah kita tidak ada anak yang inklusif di SDN sini. Ya. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam pengembangan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi peserta didik. Insya Allah kita sudah melaksanakan ini, ya. Walaupun belum 100%. Ya. Ini langsung Pak. Membudayakan gerakan kebersihan sebagai daripada iman. Menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Kelas menerapkan 90% pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melaksanakan program gerakan peduli lingkungan di sekolah. Melaksanakan survei kualitas penyelenggara pendidikan dan pelayanan. Melaksanakan evaluasi diri melalui berbagai teknik pengambilan data. Ini termasuk penilaian-penilaian yang menggunakan Google Form Quizzes, ya, Google Form Quizzes yang dirasakan oleh anak-anak. Ya, sudah melaksanakan ini. 3, tujuan jangka panjang pelaksanaan 4 tahun lebih. Ya, ini yang harus istilahnya kita laksanakan rutinitas. Tapi jangka yang kita ambil adalah jangka panjang. 1, membentuk peserta didik yang berakhlakul, mulia dan selalu peduli sosial dan toleransi beragama. B, menghasilkan peserta didik yang mampu berakhlakul, menghasilkan peserta didik yang mampu menghafal juz 30 Al-Quran atau 1 juz bagi yang beragama Islam, dan selain beragama Islam menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Ini yang perlu atau kita laksanakan jangka panjang, karena dalam 1 juz juga banyak anak-anak harus menghafalkan. Ini kita harus bersama-sama dengan orang tua dan lingkungan, ya. Ini sekolah juga menerapkan. C, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini fondasi kita atau pembelajaran anak ada di SD. Ya, akan mengenang pembelajaran yang SD itu sepanjang hayatnya. Tahu dijubit guru teh, tahu dihukum apa, dia pasti ingat. Ya, ini. Dan dia pernah mendapatkan juara-juara juga akan diingat sepanjang hayatnya. Menciptakan budaya sekolah melalui pembiasaan penerapan nilai-nilai karakter baik. Jadi karakter anak yang dididik, ya, dia juga akan mengingat kalau sudah dewasa.
menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman profesi, minat, dan bakat peserta didik. Ini kita letakkan di jangka panjang. Menyediakan fasilitas untuk membuat kreativitas, inovasi, dan peserta bakat didik. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara dengan sistem digitalisasi kami sosial. Program belajar yang berpusat pada di sekolah selalu pembinaan dan pendampingan, memberikan kesadaran peduli terhadap lingkungan dimanapun, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan evaluasi yang kesinambungan. Mari Bapak Ibu kita program sekolah lebih dari sekolah dari pengetahuan. Insya kita akan melakukan ke depan dengan mampu kita harus bekerja sama. Kita memberikan masukan saya tadi bisa mungkin ada yang bertanya, mungkin memberikan kepada sekolah kami ya, sehingga bisa melaksanakan lebih dari yang kita harapkan. Monggo wonten kan? Oke, ya sebentar dulu Pak Temik. Nah, ini Temik. Monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf karena ini untuk menghafalkan 30 Al-Quran kan belum terlaksana. Kedepannya ini diharapkan akan terlaksana. Bisa dijadwal hari apa dan apa kegiatan ini. Kemudian beberapa Kristen nanti dilaksanakan menghafalkan pengakuan manasuli. Nah, ini yang kami harapkan dari Bapak Ibu Guru, kekompakan dan kerjasamanya antara Bu Lia, Pak Min, dan Pak Arif, agar anak bisa menghafalkan juz 30 Al-Quran, 1 juz saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia atas masukannya. Memang untuk juz 30 ini kita mulai dari kecil kelas 1, kelas 2, ketiga dan seterusnya. Oke. Sangat bagus sekali. Terus juga kita antara 3 pilar, Mulok, Dinia, dan PKI. Ini harus selalu membimbing. Dan insya Allah juga nanti kita jadwalkan, ya. Untuk tiap pagi anak-anak untuk menghafalkan kebiasaan menghafalkan surat-surat pendek dulu, ya. Pertama kelas 1, ya. Tapi juga ada 3 pilar tadi berkolaborasi. Hari itu kita juga harus kolaborasi dengan lalu ya, semuanya berjalan tapi lebih bagus, ya, itu. Yang kedua juga dari apa tadi iman Rosi yang kalah dengan Pak Mas sendiri. Terima kasih, tolong untuk dunia. Tolong dunia
gak ngambil cuma diangkat tok Mungkin yang lain Bapak Ibu, anak-anak. Apa yang diinginkan dari anak-anak? Ada masukan? Oh iya ya, Bu Rini, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Nini. Ini saya untuk masukan saja di SD Penggaro. Ini untuk ekstrakurikuler saya harapkan untuk ada sosialisasi ke orang tua, biar orang tua itu greget untuk mengikutkan anaknya ekstrakurikuler dan bisa meningkatkan SD Penggaro ini menjadi maju dan berbakat. Itu saja dari saya masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini untuk masukannya. Untuk ekstrakurikuler memang sebagian sudah kita laksanakan ya. Untuk sosialisasi ke masyarakat atau wali murid, insya Allah yang selalu sudah dilaksanakan. Tapi kalau kita waktu murid kita sosialisasikan. Okay? Memang anak-anak itu kadang dan pertama bilang orang tua. Kedua kadang ada yang datang bugal tapi datang sekolahan. Nah itu gitu. Itu insya Allah nanti kita adakan rapat wali murid dan kita sosialisasikan. Terima kasih Bu Rini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Rini. Anak-anak ada yang usul nggak? Oh enggak. Terus kesel nggak? Oh ya wes. Demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi atau visi misi ini, dan ini nanti tolong saya mempunyai istilah Google Form dan tolong diisi sesuai dengan saya hari ini. Nah, Allah ya tulisan Allah, api tulisan api, tidak apa-apa, tidak usah lanjutkan. Karena apa? Dengan adanya baik dan kurang baik tadi bisa untuk meningkatkan kinerja saya, ya, untuk meningkatkan kinerja saya. Setelah ini saya kirim untuk konsultasinya. Demikian Bapak Pengawas yang perlu kami sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan program yang telah direncanakan pada tahun ajaran ini. Panjenengan sudah mengikuti seluruhnya. Berikutnya kita akan mengisi lembar observasi yang telah dituangkan di dalam Google Form yang linknya barusan dikirim oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Oke, saya pandu tata cara mengisinya. Nah ini Bapak Ibu, pertama perilaku yang dilihat adalah subindikator pertama dulu, yaitu Kepala Sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Nah, perilaku apa yang harus ditampilkan? Pertama, apakah Ibu Kepala sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti? Berarti nanti pilihannya sudah dilakukan. Jadi kan ada pilihan belum dilakukan, dilakukan tetapi belum efektif, dan dilakukan sudah efektif. Terus bagaimana cara membandingkan antara dilakukan tapi belum efektif dengan dilakukan dan efektif? Nah, menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak. Apakah Ibu Kepala Sekolah tadi menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak? Tidak.
Kalau tidak, berarti pertama tadi ibu kepala sekolah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terus ibu kepala sekolah tidak menggunakan istilah yang kompleks. Nah, kalau dilakukan muncul kedua-duanya seperti ini, maka yang panjenengan contreng tadi di Google Form adalah dilakukan dan efektif. Paham ya? Nah, kalau hanya muncul salah satu saja, misalnya perilaku yang dianjurkan saja yang muncul, ibu kepala sekolah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti termasuk dalam menjelaskan istilah yang kompleks yang digunakan. Hanya memunculkan itu, tapi perilaku yang dihindari juga dimunculkan. Ibu kepala sekolah menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak tanpa disertai penjelasan yang mudah dipahami. Jadi ibu kepala sekolah menggunakan kalimat yang mudah dipahami sekaligus menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami, yang kompleks. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang panjenengan contreng di Google Form itu adalah lakukan tetapi belum efektif. Nanti pengisi berikutnya sampai indikator ketiga, nanti caranya seperti ini. Silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan pemaparan Bunim tentang visi misi SDN Pegalon, visi misinya sudah bagus, tetapi masih ada beberapa misi yang masih belum dilaksanakan dengan optimal. Seperti misalkan belum menangkap bakat minat siswa. Seperti siswa sini itu suka sekali dengan main bola. Seharusnya disediakan atau diadakan ekstra sepak bola atau atletikis. Kemudian pemanfaatan TK seperti laptop atau komputer dalam pembelajaran itu juga masih belum optimal. Kemudian yang ketiga yaitu tentang merevitalisasikan program literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu program yang sangat fundamental sekali, sangat penting sekali. Jadi marilah kita optimalkan numerasi dan literasi itu baik di kelas masing-masing ataupun di perpustakaan ataupun dengan menggunakan IT. Itu akan sangat bagus sekali. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wijo atas masukannya kepada saya, khususnya dan umumnya kepada SDN Pegalon. Ya, masukannya sangat bagus sekali, ya, terutama untuk saya dan untuk meningkatkan apa-apa yang diusulkan Pak Wijo tadi. Ya, insya Allah kedepannya kita laksanakan, ya, dan kita programkan lagi yang lebih baik dari sebelumnya atau hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu. Mohon tepuk tangan dan applause untuk Pak Wijo. Nah, semuanya nanti kita terutama Bapak Ibu guru harus juga kompak, ya. Dan atas dukungan dari wali murid juga saya ucapkan terima kasih. Lebih dari Bapak Ibu komite sekolah juga kami ucapkan terima kasih, dan semua yang diusulkan Pak Wijo insya Allah kita tindak lanjut. Mungkin dari yang lain ada? Namun saya mohon tepuk tangan Pak Wijo, tolong beri Pak Wijo. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu,
model pelaksanaan observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.